ketemu lagi kita di channel yang penuh imajinasi, informasi gratis, tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya upaya kecuali atas izin Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Hari-hari ini atau minggu-minggu ini kita menghadapi suasana yang mencekam. Mencekam karena ledakan orang-orang yang tertular oleh virus COVID-19 semakin mengkhawatirkan. Rumah-rumah sakit dijejali oleh pasien. Oksigen langka, obat-obatan naik meroket. Sungguh sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Sesuatu yang selama ini hanya kita lihat di berita-berita, di video-video yang beredar di grup-grup WhatsApp yang terjadi di luar negeri sana, di Brazil, di India. Sekarang nyatanya nyaris atau sudah terjadi di negeri kita. Berdasarkan rilis yang kita terima, jumlah dari saudara kita yang meninggal hingga saat ini udah di atas angka 60.000. 60.000, teman-temanku sekalian. Bukan hanya sekedar sebuah angka-angka dalam statistik. 60.000 adalah jumlah orang yang kehilangan orang tua. 60.000 adalah ratapan anak-anak yang kehilangan ayah bundanya. Tangisan saudara yang kehilangan saudara-saudaranya. 60.000 adalah nyawa yang melayang dan kita nggak pernah membayangkan secepat itu, sebesar itu. Memang semuanya qadarullah, takdir Allah. Tetapi melihat fenomena hanya dengan bersandar kepada takdir adalah salah. Karena apa? Allah beri kita yang namanya ruang untuk menentukan takdir. Itulah ikhtiar. Dan jika kita ingin menjemput takdir baik, maka penuhilah syarat dan kondisi agar takdir baik tersebut datang kepada kita. Katakanlah misalnya kita takut dengan corona. Tidak berhenti hanya pada takut dan kemudian berserah diri. Tidak. Kita harus melakukan ikhtiar-ikhtiar maksimum agar kita terhindar terjauh dari corona. Dan ikhtiar-ikhtiar tersebut telah dinarasikan, telah diberitahu oleh orang-orang atau mereka-mereka yang paham akan behavior, perilaku virus, bagaimana cara menularnya, di mana tempat penularannya, dan lain sebagainya. Yang pada intinya, nasihat dari para ahli untuk menghindarkan, menjauhkan diri dari corona adalah satu, menggunakan masker. Dan hendaknya kita jangan lupa, ingat terus, dimanapun kita beraktivitas, selalu kita gunakan masker. Yang kedua adalah sering-sering mencuci tangan. Karena tangan ini adalah media untuk menularkan virus tersebut. Apalagi pada saat kita melakukan kontak dengan orang asing atau benda-benda asing. Yang ketiga, sesuatu yang seharusnya tidak kita lupakan adalah menjaga jarak. Karena ini pandemik, virus yang selalu mencari inang barunya. Dan perpindahannya atau penularannya melalui orang dengan orang. Sehingga pada saat kita berhadapan dengan pihak ketiga, maka kita harus menjaga jarak. Jarak di mana kita yakin bahwa virus tersebut tidak akan bisa menjangkau kita. Dan yang lainnya yang juga lebih penting adalah jika tidak perlu-perlu amat, mari kita selalu tetap di rumah jika tidak penting-penting amat. Tetapi andai kata hal tersebut harus kita lakukan, maka harus kita lakukan dengan tingkat kewaspadaan yang tinggi, dengan betul-betul mematuhi protokol-protokol yang telah ditetapkan oleh para ahlinya. Dan satu hal lagi yang harus kita ingat, menjaga protokol kesehatan bukan saja memprotek diri kita, tetapi jauh lebih besar dari itu. Siapa tahu kita adalah orang yang tanpa gejala dan kita mengabaikan protokol kesehatan sehingga potensial kita akan menularkan kepada pihak ketiga dan alangkah zolimnya kita. Sobat Kicau Jelata yang insya Allah masih tetap semangat. Banyak reaksi yang kita lihat terhadap bagaimana virus ini saat ini benar-benar mendebarkan, mengkhawatirkan kita. Ada reaksi yang sifatnya menyalahkan atau mencari kambing hitam, yang sifatnya selalu memburuk-burukkan, menjelek-jelekkan, menganggap segala sesuatunya itu disebabkan oleh si A, si B, si C. Ada juga reaksi yang saya lihat adalah reaksi yang sifatnya positif, reaksi yang mengembirakan, menebarkan berita atau video yang menghibur kita, atau memberi pencerahan-pencerahan yang sifatnya berbagi hal-hal positif. Bagaimana Kica sebenarnya, saat ini bukanlah saat yang tepat untuk mencari kambing hitam.
Ini analoginya seperti sebuah kapal. Kita ini berada dalam kapal besar, ombak begitu deras, dan di sana-sini kapal tersebut mulai ada kebocoran-kebocoran. Hal yang paling utama yang harus kita lakukan adalah menjaga keseimbangan kapal, menguras air yang sebisa kita bisa kuras, dan bukan saatnya kita menyalahkan kapten kapal atau awak kapal. Awak kapal dan kapten kapal, waktu yang akan menghukum mereka. Jika mereka gagal, maka peradaban akan mengutuk mereka sebagai orang yang diberi amanah tetapi tidak mampu menyelamatkan para penumpang. Tetapi jika ikhtiar mereka sudah maksimum dan itu teruji dan terukur, tentu semuanya adalah takdir Allah. Terkait dengan sharing-sharing yang mencerahkan, menggembirakan, pada kesempatan ini Bang Kicca ingin berbagi sebuah sharing yang Bang Kicca terima dari grup WhatsApp. Sharing yang diberikan oleh Ari Ginanjar, pemimpin ISKI. Beliau adalah seorang penyintas, dan dalam sharing ini beliau memberi kita tips bagaimana seharusnya atau hal apa yang seharusnya kita lakukan untuk memprotek diri dari kemungkinan-kemungkinan tertular atau bahkan sudah tertular. Dan mudah-mudahan sharing ini bisa membantu kita semua. Pagi, saya Ari Ginanjar, penyintas COVID-19. Saya ingin berbagi tips sederhana yang saya namakan PMP dalam menghadapi situasi akibat dari COVID yang luar biasa ini. Banyak sekali orang-orang yang gagal, tapi juga ada yang berhasil. Maka yang pertama adalah P, yaitu pikiran. Seperti sudah saya sampaikan berkali-kali, bahwa kekhawatiran adalah awal dari penyakit. Ketenangan adalah separuh dari obat, dan kesabaran dari awal kesembuhan. Karena itu, kuasai pikiran dan fokus kepada harapan, bukan fokus kepada khawatiran. Karena apa yang kita fokuskan, itu yang akan berkembang. Yang kedua adalah makanan. Makanan adalah energi, karena ia adalah nutrisi yang bisa menggerakkan organ tubuh kita. Bayangkan, ketika pikiran negatif, lalu dia tidak makan ketika terserang COVID, maka ia tidak mampu bergerak, memanfaatkan kekuatan tubuhnya, khususnya organ-organ dirinya, supaya ia bisa survive. Nah, karena itu makanan itu adalah kunci yang harus kita jaga. Apapun yang terjadi tetap makan. Saya tahu ketika demam tentu kita tidak mau makan, itu saya alami. Kemudian mulut pun tidak bisa merasa, hidung juga tidak bisa mencium. Nah, pada saat itu mungkin kita malas makan. Ini yang berbahaya. Karena itu kita harus mau makan, kita harus mau memberikan nutrisi agar kita punya energi sehingga nanti akhirnya menggerakkan organ-organ pada tubuh kita. Kita bisa membayangkan kan, kalau seandainya pikirannya negatif lalu tidak ada energi, ini yang membuat mereka jadi drop. Nah, yang ketiga yang penting adalah P, pernapasan. Ketika kita terkena COVID, kita akan tersengal-sengal. Mengapa? Karena paru-paru kita terjadi inflamasi atau peradangan. Dan ketika di ronsen, itu yang putih-putih itu. Dan kemudian ada lendirnya. Akibatnya dia seperti lem yang membuat paru-paru kita tidak mau bergerak. Dan kalau bergerak, mungkin hanya sedikit saja, sehingga susah untuk menarik oksigen. Nah, karena itu kuncinya adalah Anda harus melakukan PRON, yaitu Anda tengkurap. Dan ketika tidur tengkurap, maka Anda mempergunakan bantal di sini, dan pada saat itu akan memudahkan untuk mengalirkan oksigen yang membuat Anda bisa bernapas kembali. Silakan Anda cari di YouTube apa yang disebut PRON itu. Nah, di situ dijelaskan. Nah, apabila kita sudah mampu menguasai 3 hal, yaitu pertama pikiran, yang kedua makanan, yang ketiga pernapasan, insya Allah kita bisa survive. Karena masalah yang saya lihat, orang-orang yang gagal itu karena pikirannya negatif, kemudian dia khawatir, lalu tidak mau makan, dan kemudian akhirnya tidak bisa bernapas atau gagal nafas. Karena itu, yang harus kita lakukan adalah pertama, pikiran positif, fokus kepada harapan. Makanan dijaga, pelihara nutrisi agar punya energi. Dan yang ketiga adalah jaga pernapasan kita. Terakhir, Bang Kicca ingin mengingatkan kita semua bahwa kapal besar ini sedang terancam untuk karam. Saatnya bagi kita sekarang untuk berkontribusi bagaimana menyelamatkan kapal ini. Minimal tidak merecoki orang lain, tidak menulari orang lain, dan menjaga kestabilan berjalannya kapal. Demikian Kicau pendek ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia.